Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu organisasi pergerakan nasional Indonesia, yakni Sarekat Dagang Islam yang nanti berubah menjadi Sarekat Islam. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Awal mula berdirinya Sarekat Dagang Islam ini tidak bisa dilepaskan dari tokoh yang namanya Tirto Adisuryo. Ini pernah mendirikan Sarekat Priyayi pada tahun 1908, kemudian Serikat Dagang Islam di Batavia dan Bogor tahun 1909. Tirto Adisuryo ini juga mendirikan beberapa surat kabar antara lain Sunda Berita, kemudian Medan Priyayi. Medan Priyayi ini merupakan majalah pertama yang menggunakan bahasa Melayu. Selain itu, Tirto Adisuryo juga mendirikan Putri Hindia. Tirto Adisuryo juga membuat perusahaan bernama NV Medan Priyayi. Nah, Tirto Adisuryo ini kemudian sekarang mendapatkan julukan Bapak Pers Nasional. Berawal dari Tirto Adisuryo ini, kemudian Haji Samanhudi pada tahun 1911 itu mendirikan Ormas Rekso Rumekso yang merupakan organisasi masyarakat keamanan pada perdagangan di Batik Laweyan Solo. Atas bantuan Tirto Adisuryo pada tanggal 11 November 1911, Rekso Rumekso berubah menjadi Sarekat Dagang Islam. Adapun tujuan dari Sarekat Dagang Islam yakni memperkuat usaha dagang golongan pribumi agar mampu bersaing dengan para pedagang Cina. Kemudian Sarekat Dagang Islam berganti menjadi Sarekat Islam. Ini terjadi pada tanggal 10 September 1912 yang dilakukan oleh Hos Cokro Aminoto. Pusat SI sendiri awalnya di Solo, kemudian dipindah ke Surabaya. Jadi ini SI mencangkup lebih luas daripada Sarekat Dagang Islam. Tujuan SI antara lain memajukan perdagangan golongan pribumi, kedua memajukan kecerdasan, menghilangkan paham-paham keliru dalam praktek kehidupan keagamaan sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, kemudian memperkuat rasa persaudaraan dan persatuan di antara sesama anggota dan umat Islam. Adapun beberapa kongres Sarekat Islam, yang pertama di Surabaya 1913, isinya menyatakan bahwa SI bukan partai politik dan tidak bereaksi melawan Belanda. Kemudian kongres kedua di Solo, dalam kongres ini ditegaskan lagi bahwa SI terbuka hanya untuk bangsa Indonesia rakyat biasa, sementara pegawai pengreh praja tidak boleh masuk. Biasanya para pegawai ini masuknya dalam budi utomo. Kongres ketiga itu di Bandung, disebut Kongres Nasional Sarekat Islam. Kongres tersebut dihadiri oleh 80 cabang SI lokal di seluruh Indonesia. SI bercita-cita menyatukan seluruh penduduk pribumi sebagai satu bangsa berdaulat. Kongres ini memang sengaja digunakan sebagai sarana unjuk kekuatan kesatuan umat Islam menuju kesatuan seluruh penduduk pribumi. Kemudian kongres keempat itu dilaksanakan pada tahun 1917 di Batavia. Ini menegaskan kembali bahwa tujuan SI yaitu ingin memperoleh pemerintahan sendiri. Dalam kongres itu, SI juga mendesak agar pemerintah membentuk Volkskrad. Untuk itu, SI mencalonkan Hos Cokro Aminoto dan Abdul Muiz sebagai wakil yang akan duduk dalam Volkskrad. Volkskrad ini merupakan Dewan Rakyat, kalau sekarang seperti DPR. Kemudian terjadi perpecahan SI terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah SI Putih yang berlandaskan pada ajaran Islam, dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto. Tokohnya ada Abdul Muiz, Suryo Pranoto, Agus Salim, Kartosoewirjo. Kemudian SI Merah atau Sarekat Rakyat, yaitu kelompok anggota SI cabang Semarang yang berhaluan sosialis kiri yang ingin bergerak secara radikal dan revolusioner, dipimpin oleh Darsono, Alimin, dan Semaun yang berasal dari kader ISDV. Jadi saat itu SI itu terbuka bagi semua pihak. Kemudian SI Merah ini bergabung ke dalam Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kongres Nasional Sarekat Islam ke-6 di Surabaya mengeluarkan tokoh-tokoh yang memiliki rangkap organisasi karena awalnya SI terbuka bagi semua, boleh orang itu memiliki beberapa organisasi. Adapun perkembangan SI selanjutnya, pada tahun 1919 anggota SI mencapai 2,5 juta. SI merupakan organisasi terbesar pada masa pergerakan nasional. Pada tahun 1923 saat Kongres di Madiun, SI meninggalkan sikap kooperatif menjadi non-kooperatif dengan mengubah namanya menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Kemudian pada tahun 1930 diubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Pada masa Orde Baru, PSII bergabung dengan partai-partai Islam membentuk Partai Persatuan Pembangunan. Demikianlah materi mengenai Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi Sarekat Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.